Shalom, selamat berjumpa jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan sabda Quran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas waktu pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Di waktu ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti memahami sabda Quran firman-Mu, sehingga kami boleh mewujudkan dalam hidup kami untuk berbuah baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang datang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian di bawah judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, lalu ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Hai orang-orang yang tidak percaya. Ungkapan ini sangat berat rasanya untuk saya sampaikan pada sore hari ini. Namun mungkin itu ungkapan yang paling cocok bagi saudara-saudara di luar sana yang masih belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mungkin masih ada di antara kita yang meragukan kebangkitannya. Mungkin masih ada di antara kita yang tidak percaya bahwa betul-betul pada zaman dahulu ada satu sosok namanya Yesus Kristus yang mati di salib lalu bangkit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara-saudara kehilangan harta benda, sesuatu yang sangat berharga dan berarti dalam hidup saudara? Jika ya, mungkin itu juga perasaan yang dirasakan Maria Magdalena dalam pembacaan kita ketika ia pada pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus dan mendapati ternyata dalam kubur itu mayat Yesus telah tiada. Hatinya sangat remuk, hancur karena apa yang dia sangat hargai, ia sangat cintai, hilang dari tempatnya. Ketika ia melihat hal itu dalam kesedihannya, dalam sakit hatinya, dia kemudian pulang menjumpai Yohanes dan Petrus. Dia menyampaikan bahwa, wah, mayatnya telah hilang. Mendengar hal itu, Petrus dan Yohanes juga mungkin khawatir, mungkin gelisah, mungkin juga takut. Sehingga mereka pergi untuk membuktikan apakah perkataan itu benar. Dan ketika mereka telah pergi, yang didapati betul-betul kubur itu telah kosong. Saudara-saudaraku, mungkin apa yang dirasakan Maria Magdalena adalah perwujudan dari orang-orang yang tidak percaya tentang apa yang Tuhan pernah katakan tentang kebangkitannya. Seandainya Maria Magdalena betul-betul percaya Yesus telah bangkit dan sadar akan hal itu, ketika ia menjumpai kubur itu, yang pertama bukan rasa takut yang ia dapatkan, tapi rasa percaya dan semakin sungguh imannya
wah ternyata guruku sungguh bangkit. Ia bukan manusia fana yang mati dan mati terus. Tapi ia bangkit. Ia mengalahkan kuasa maut. Dan dalam kegembiraan itu seharusnya ia pergi menjumpai murid-murid dan mengatakan kepada mereka, saudara-saudaraku, guru kita telah bangkit. Ia nyata-nyata telah bangkit. Kuburnya telah kosong. Ia menyatakan dengan sungguh apa yang pernah ia sampaikan. Ia menggenapinya. Dan dalam sukacita itu yang seharusnya kita wujudkan saat ini. Bangkitlah saudaraku yang kurang percaya. Berdirilah engkau. Mari bersama-sama kita wartakan karya kebangkitannya bagi orang-orang di luar sana. Supaya mereka juga menjadi percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, telah bangkit. Sehingga karya keselamatan itu boleh juga mereka rasakan dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya. Haleluya. Amin.